Sudah ditunjuk sebagai pelatih timnas menggantikan Sinteyong. Kurang lebih 1 bulan lagi, Patrick Kluivert akan memimpin anak asuhnya melakoni laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yes, mantap. Langsung satset. Inilah beberapa pemain kesayangan Shin Tae-yong yang akan dicoret langsung oleh Patrick Kluivert. Bagaimanakah respon Shin Tae-yong melihat hal ini? Yes, mantap. Langsung satset. Inilah beberapa pemain kesayangan Shin Tae-yong yang akan dicoret langsung oleh Patrick Kluivert. Bagaimanakah respon Shin Tae-yong melihat hal ini? Apakah keputusan Patrick Kluivert yang akan merombak besar-besaran skuad Garuda dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Ronde 3 bisa membuahkan hasil? Beginilah penjelasannya, teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia, langsung mencoret 5 pemain favorit Shin Tae-yong dalam skuad Garuda. Keputusan ini dipengaruhi oleh hadirnya pemain keturunan tambahan dalam tim. Pelatih asal Belanda itu dijadwalkan memimpin latihan perdana timnas Indonesia pada Maret 2025, sebagai persiapan menghadapi Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam seleksi pemain, Kluivert akan memperhatikan mereka yang tampil reguler di klub masing-masing, baik di dalam maupun luar negeri. Beberapa pemain besar yang menjadi andalan Shin Tae-yong langsung kehilangan tempatnya karena minimnya waktu bermain di klub atau hadirnya pemain naturalisasi baru. Berikut 5 pemain andalan Shin Tae-yong yang otomatis tak dipilih oleh Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Diketahui sejak resmi menjadi pelatih timnas Indonesia pada 12 Januari 2025, Patrick Kluivert mulai memantau perkembangan sepak bola nasional. Pergantian pelatih ini tentu membawa perubahan, termasuk dalam pemilihan pemain. Beberapa nama yang sebelumnya menjadi andalan Shin Tae-yong berpotensi tidak masuk dalam rencana Kluivert. Berikut 5 pemain yang kemungkinan besar akan terpinggirkan. 5. Rafael Struijk. Sejak dinaturalisasi pada Juni 2023, Rafael Struijk menjadi salah satu pemain kesayangan Shin Tae-yong. Namun, menit bermainnya di klub Brisbane Roar sangat terbatas. Kluivert dikenal sebagai pelatih yang menilai pemain berdasarkan jam terbang mereka di klub, sehingga Struijk mungkin kesulitan mempertahankan tempatnya di skuad Garuda. 4. Jakob Sayuri. Jakob Sayuri menjadi bagian penting timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong, terutama di Piala Asia 2023. Namun, proses naturalisasi ulah Romeni rampung, jadi posisinya bisa terancam. Romeni memiliki posisi yang sama sebagai penyerang sayap, yang dapat mengurangi peluang Jakob untuk tetap menjadi pilihan utama. 3. Pratama Arhan. Meski kerap dipanggil ke timnas, Pratama Arhan minim mendapatkan menit bermain di klubnya. Hal ini sering menjadi bahan kritik terhadap Shin Tae-yong. Dengan filosofi Kluivert yang lebih menekankan performa di klub, Arhan mungkin tidak akan lagi mendapat kepercayaan seperti sebelumnya. 2. Asnawi Mangkualam. Asnawi dikenal memiliki etos kerja yang tinggi dan bahkan mendapat kesempatan bermain di Korea Selatan berkat dorongan Shin Tae-yong. Namun, banyak penggemar yang mulai mempertanyakan performanya. Jika Kluivert ingin membangun tim yang lebih kompetitif, Asnawi harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan posisinya. 1. Jordi Amat. Sebagai pemain berpengalaman dengan jam terbang tinggi di Eropa, Jordi Amat selalu menjadi andalan Shin Tae-yong saat dalam kondisi fit. Namun, saat ini lini pertahanan timnas Indonesia sudah dipenuhi pemain keturunan yang lebih muda. Dengan usianya yang telah mencapai 32 tahun, persaingan bagi Amat akan semakin ketat. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia di bawah asuhan Patrick Kluivert? Atau justru, skuad Garuda bakal jadi bulan-bulanan di sisa 4 pertandingan terakhir, dan gagal lolos Piala Dunia 2026? Mengingat timnas Indonesia baru saja berganti tim kepelatihan. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda!
Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Itulah 5 pemain yang mungkin tidak masuk dalam rencana Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Apakah mereka masih bisa mempertahankan tempatnya? Menarik untuk kita tunggu perkembangan selanjutnya. Lebih lanjut, ini adalah situasi yang wajar dalam dunia sepak bola ketika ada pergantian pelatih. Setiap pelatih punya filosofi dan strategi sendiri, termasuk dalam pemilihan pemain. Patrick Kluivert tampaknya ingin membangun tim berdasarkan performa di klub, bukan hanya pengalaman di timnas. Ini bisa jadi langkah positif jika pemain yang dipilih benar-benar dalam kondisi terbaik. Namun, perubahan drastis seperti ini juga punya risiko. Jika pemain baru belum beradaptasi dengan cepat atau tidak cocok dengan skema permainan Kluivert, bisa saja performa timnas Indonesia justru menurun dalam 4 laga sisa. Keputusan ini akan diuji di lapangan, terutama saat menghadapi lawan sekelas Australia. Apakah ini akan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi atau justru jadi kemunduran? Semua tergantung pada bagaimana Kluivert mempersiapkan timnya. Yang pasti, dukungan dari supporter tetap penting agar timnas bisa tampil maksimal. Untuk timnas Indonesia, Garuda, kalian adalah kebanggaan bangsa. Setiap tetes keringat yang kalian curahkan di lapangan adalah harapan bagi jutaan rakyat Indonesia. Jangan pernah ragu dengan kemampuan kalian. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia pantas bersaing di level dunia. Jangan takut pada perubahan, karena dari perubahanlah kita tumbuh lebih kuat. Percayalah pada proses, pada kerja keras, dan pada kebersamaan sebagai satu tim. Lawan yang besar bukan untuk ditakuti, tapi untuk ditaklukkan. Kami, rakyat Indonesia, akan selalu mendukung kalian. Terbanglah tinggi, Garuda. Buktikan bahwa sepak bola Indonesia sudah siap untuk level dunia. Tiket Piala Dunia adalah harga mati. Bravo Timnas. Bravo Garuda. Ayo berjuang sampai akhir. Klasemen akhir peringkat 3 terbaik Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 harus berjuang di kualifikasi. Fase grup Piala Asia U20 2025 telah resmi berakhir pada Kamis, 20 Februari 2025, sore waktu Indonesia Barat. 8 tim telah memastikan diri lolos ke babak perempat final, yaitu Australia, Cina, Arab Saudi, Irak, Iran, Uzbekistan, Korea Selatan, dan Iran. Sebagai tambahan, 2 tim terbaik dari peringkat 3 grup juga berhak masuk pot 1 dalam drawing kualifikasi Piala Asia U20 2027. Tim-tim yang masuk dalam klasemen ini adalah peringkat 3 dari grup A, Qatar, grup B, Yordania, grup C, Indonesia, dan grup D, Suriah. Dari hasil klasemen akhir, Yordania menempati posisi teratas dengan 4 poin, diikuti Qatar dengan 3 poin. Suriah berada di posisi ketiga dengan 2 poin. Sementara timnas Indonesia U20 harus puas berada di posisi terbawah dengan hanya 1 poin. Akibatnya, hanya Yordania dan Qatar yang bergabung dengan 8 tim yang lolos ke perempat final dalam pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U20 2027. Sementara itu, timnas Indonesia U20 yang tidak masuk pot 1 harus bersiap menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi mendatang. Timnas Indonesia U20 masuk pot 2 di kualifikasi Piala Asia U20 2027. Karena berada di pot 2, timnas Indonesia U20 berpotensi menghadapi lawan-lawan kuat seperti Australia, Cina, Arab Saudi, Irak, Iran, Uzbekistan, Korea Selatan, Qatar, dan Yordania di fase kualifikasi mendatang. Dengan hanya juara grup yang bisa lolos otomatis ke Piala Asia U20 2027, timnas Indonesia harus bekerja ekstra keras jika ingin tampil di putaran final. Pertanyaan besar pun muncul. Siapa yang akan memimpin timnas U20 di kualifikasi 2026? Saat ini, pelatih Indra Syafri masih memiliki kontrak hingga 2027. Namun, dengan hasil kurang memuaskan di Piala Asia U20 2025, nasibnya masih menjadi tanda tanya.
Apakah timnas Indonesia U20 bisa bangkit di kualifikasi mendatang? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia U20 masih menghadapi tantangan besar dalam bersaing di level Asia. Hasil akhir di fase grup Piala Asia U20 2025 memperlihatkan bahwa tim ini belum cukup kuat untuk lolos ke perempat final atau masuk pot 1 dalam drawing kualifikasi selanjutnya. Masuk ke dalam pot 2 berarti Indonesia harus bersiap menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Asia U20 2027. Ini bisa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas permainan, tetapi juga menjadi ujian berat bagi tim dan pelatih. Jika strategi dan persiapan tidak maksimal, peluang lolos ke putaran final akan semakin sulit. Performa yang kurang memuaskan tentu memunculkan pertanyaan tentang kepemimpinan tim, termasuk masa depan Indra Syafri sebagai pelatih. Dengan kontrak yang masih berlaku hingga 2027, keputusan untuk mempertahankannya atau mencari pelatih baru akan menjadi perdebatan tersendiri. Yang paling penting saat ini adalah evaluasi menyeluruh terhadap kelemahan tim, baik dari sisi teknis, taktik, maupun mental bertanding. Kegagalan di turnamen ini harus menjadi pelajaran agar timnas U20 bisa lebih kompetitif di masa depan. Kegagalan hari ini bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari perjalanan baru menuju kesuksesan. Timnas Indonesia U20 mungkin belum mencapai target di Piala Asia U20 2025, tetapi kesempatan untuk bangkit masih terbuka lebar. Setiap kekalahan adalah pelajaran berharga. Dari sini, tim bisa mengevaluasi kelemahan, memperbaiki strategi, dan kembali lebih kuat. Lawan yang lebih tangguh di kualifikasi nanti bukan untuk ditakuti, tetapi dijadikan tantangan untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing di level Asia. Yang terpenting adalah semangat untuk terus berjuang. Dengan kerja keras, disiplin, dan tekad yang kuat, tidak ada yang tidak mungkin. Garuda Muda harus tetap terbang tinggi. Prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi timnas Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di kandang Australia pada Kamis, 20 Maret 2025, pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Persiapan Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dikabarkan akan memanggil sekitar 26-27 pemain untuk menghadapi dua laga penting di bulan Maret, yakni melawan Australia dan Bahrain. Namun, dua pemain kunci, Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner, harus absen saat melawan Australia akibat skorsing. Meski demikian, mereka diperkirakan akan kembali memperkuat tim saat Indonesia menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Formasi yang diprediksi. Dengan waktu persiapan yang singkat, Kluivert diperkirakan akan tetap menggunakan formasi 3-4-1-2 yang sebelumnya diterapkan oleh Shin Tae-yong. Susunan pemain yang diperkirakan akan diturunkan adalah sebagai berikut. Kiper Martin Paes. 3 bek Mes Hilgers, Jai Idzes, Rizky Ridho. Gelandang sayap Kevin Dix, kanan, Kelvin Verdong, kiri. Gelandang tengah Tom Haye, Ivar Jenner. Playmaker Marcelino Ferdinand. 2 penyerang Rafael Struijk, Ulla Romeni. Debut yang dinantikan. Salah satu sorotan dalam laga ini adalah kemungkinan debut Ulla Romeni bersama timnas Indonesia. Pemain yang kini memperkuat Oxford United di Inggris ini diharapkan bisa menjadi ujung tombak tim dalam upaya mencetak gol. Konsistensi bermain di Liga 2 Inggris diharapkan bisa memberikan kepercayaan diri bagi Romeni untuk tampil maksimal bersama Garuda. Dengan komposisi pemain ini, timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan perlawanan sengit kepada Australia dan meraih hasil positif dalam upaya lolos ke putaran berikutnya. Lebih lanjut, situasi timnas Indonesia menjelang laga melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 cukup menantang. Absennya Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner tentu menjadi kerugian, terutama karena keduanya adalah pemain yang berpengalaman di level Eropa. Namun, di sisi lain, ini menjadi kesempatan bagi pemain lain untuk membuktikan kualitas mereka. Keputusan Patrick Kluivert untuk tetap memakai formasi 3-4-1-2 bisa menjadi langkah strategis yang bijak. Dengan waktu persiapan yang singkat, mempertahankan sistem yang sudah familiar bagi pemain akan mengurangi risiko kesalahan taktis. Kehadiran pemain seperti Tom Haye dan Ivar Jenner di lini tengah akan sangat krusial dalam menjaga keseimbangan permainan, apalagi Australia dikenal memiliki fisik dan intensitas permainan tinggi. Lini depan juga menarik untuk dinantikan, terutama jika Ulla Romeni diberikan kesempatan debut. Jika ia bisa segera beradaptasi dengan gaya permainan tim, Indonesia mungkin bisa mencuri gol dari skema serangan balik atau set piece.
Namun, menghadapi Australia di kandangnya sendiri jelas bukan tugas mudah. Selain faktor kualitas pemain, tekanan dari supporter tuan rumah juga bisa memengaruhi mental pemain Indonesia. Kunci keberhasilan timnas di laga ini akan terletak pada kedisiplinan taktis, efektivitas serangan balik, dan performa Martin Paes di bawah Mister Gawang. Secara realistis, Indonesia perlu bermain cerdas dan tidak terpancing permainan cepat Australia. Jika mampu bertahan dengan baik dan memanfaatkan peluang dengan maksimal, hasil positif bukanlah sesuatu yang mustahil. Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar melawan Australia, tapi inilah saatnya membuktikan bahwa Garuda tidak pernah gentar. Sepak bola bukan hanya soal kualitas individu, tapi juga tentang semangat, kerja keras, dan kebersamaan. Jangan takut menghadapi lawan yang lebih kuat, karena sejarah telah menunjukkan bahwa keberanian dan determinasi bisa mengalahkan segalanya. Kita pernah mengejutkan tim-tim besar sebelumnya, dan kita bisa melakukannya lagi. Setiap pemain yang mengenakan lambang Garuda di dada membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Berjuanglah dengan hati, bertarunglah dengan penuh kebanggaan, dan tunjukkan bahwa kita layak bersaing di level tertinggi. Kemenangan tidak selalu milik yang terkuat, tapi milik mereka yang tidak pernah menyerah. Ayo Garuda, terbang lebih tinggi. Shin Tae-yong unggul jauh dari Indra Syafri di Piala Asia. Perbandingan prestasi antara Shin Tae-yong dan Indra Syafri kembali menjadi sorotan, terutama setelah kegagalan tim nasional Indonesia U20 di ajang Piala Asia U20 2025. Dalam berbagai turnamen internasional, Shin Tae-yong telah membuktikan kapasitasnya sebagai pelatih yang mampu membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Sebaliknya, Indra Syafri yang dipercaya menangani timnas U20 di Piala Asia kali ini harus menerima kenyataan pahit setelah tim asuhannya tersingkir di fase grup. Performa timnas U20 di bawah Indra Syafri. Timnas Indonesia U20 tergabung di grup C Piala Asia U20 2025 bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Sejak awal, grup ini dianggap berat, mengingat Iran dan Uzbekistan adalah tim-tim kuat yang sudah memiliki tradisi panjang di sepak bola Asia. Sayangnya, tim asuhan Indra Syafri gagal memberikan kejutan dan justru harus tersingkir lebih awal. Pada laga perdana, Timnas U20 Indonesia harus mengakui keunggulan Iran dengan skor telak 0-3. Kekalahan ini membuat posisi mereka semakin sulit. Di pertandingan kedua melawan Uzbekistan, mereka kembali mengalami kekalahan 1-3, yang langsung memupus harapan untuk melangkah ke babak selanjutnya. Dengan dua kekalahan beruntun, Indonesia dipastikan tersingkir dari turnamen. Di laga terakhir, mereka hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Yaman. Hasil ini menempatkan Indonesia di posisi ketiga klasemen akhir grup C dengan hanya 1 poin, unggul selisih gol dari Yaman yang berada di dasar klasemen tanpa satupun kemenangan. Dengan performa ini, Indra Syafri gagal membawa Indonesia lolos dari fase grup, sebuah pencapaian yang cukup mengecewakan mengingat harapan besar yang diberikan kepadanya. Perbandingan dengan Shin Tae-yong. Jika dibandingkan dengan Shin Tae-yong, pencapaian Indra Syafri di Piala Asia terlihat sangat jauh. Shin Tae-yong sebelumnya sudah beberapa kali membawa timnas Indonesia tampil impresif di berbagai ajang Piala Asia, baik di level U20, U23, maupun tim senior. Pada Piala Asia U20 2023, Shin Tae-yong memang tidak berhasil membawa timnas U20 lolos dari fase grup, tetapi mereka masih bisa meraih 4 poin dari 3 pertandingan, 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Hasil ini lebih baik daripada yang diraih Indra Syafri di edisi 2025. Prestasi Shin Tae-yong semakin bersinar ketika menangani timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Ia sukses membawa skuad Garuda Muda menembus babak semifinal, setelah menyingkirkan Korea Selatan di perempat final melalui adu penalti. Meski akhirnya kalah dari Uzbekistan dengan skor 0-2 dan gagal meraih medali, pencapaian ini tetap dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah sepak bola Indonesia. Di level senior, Shin Tae-yong juga berhasil mencatat sejarah di Piala Asia 2023, di mana ia membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar. Ini adalah pertama kalinya Indonesia berhasil melangkah sejauh itu dalam sejarah turnamen tersebut. Sayangnya, perjalanan mereka terhenti setelah dikalahkan Australia dengan skor 0-4. Polemik dan pergantian pelatih. Meskipun memiliki rekam jejak yang lebih baik, Shin Tae-yong akhirnya tidak lagi menangani timnas Indonesia. Pada Januari 2025, PSSI memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dan menggantikannya dengan pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert. Keputusan ini sempat menuai pro dan kontra di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, mengingat Shin Tae-yong telah membuktikan dirinya mampu meningkatkan kualitas timnas secara signifikan. Di sisi lain,
Kegagalan Indra Syafri di Piala Asia U20 2025 semakin memperkuat anggapan bahwa perbedaan kualitas antara dirinya dan Shin Tae-yong masih sangat jauh. Banyak pihak yang kini mempertanyakan apakah Indra Syafri masih layak menangani timnas kelompok umur di masa mendatang. Jika menilik rekam jejak keduanya, Shin Tae-yong jelas unggul jauh dari Indra Syafri dalam hal prestasi di Piala Asia. Ia mampu membawa timnas Indonesia meraih pencapaian terbaik dalam sejarah, baik di level senior maupun kelompok umur. Sementara itu, Indra Syafri harus menghadapi kritik tajam setelah kegagalannya di Piala Asia U20 2025. Kini, dengan pergantian pelatih di timnas Indonesia, tantangan berikutnya adalah apakah Patrick Kluivert mampu melanjutkan tren positif yang sudah dibangun Shin Tae-yong atau justru menghadapi kendala serupa seperti yang dialami Indra Syafri. Keputusan bergabungnya Jairo Riedewald ke timnas Indonesia di luar wewenang pelatih. Asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzaat, angkat bicara terkait kemungkinan bergabungnya Jairo Riedewald ke skuad Garuda. Jairo Riedewald, pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Eropa, dikabarkan akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, hingga kini, proses naturalisasinya belum terrealisasi. Sebelumnya, ia disebut akan menjalani proses naturalisasi bersamaan dengan Ula Romeni, Tim Gepens, dan Dion Mars. Ketiga pemain tersebut telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah mengucapkan sumpah pada 8 Februari lalu. Namun, nama Jairo Riedewald tidak termasuk di dalamnya. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, menjelaskan bahwa naturalisasi Jairo masih tertunda karena ada berkas yang belum lengkap. Jairo belum masuk ke Kemenpora, masih ada dokumen yang harus diselesaikan, ujar Dito. Dalam sebuah wawancara dengan media Belanda, Voetbal Primeur, Denny Lanzaat mengungkapkan bahwa tim pelatih timnas Indonesia akan dengan senang hati menerima Jairo jika ia bergabung. Namun, keputusan mengenai hal ini berada di luar wewenang para pelatih. Jika itu tergantung pada kami, dia pasti akan diterima dengan tangan terbuka, kata Lanzaat. Menurutnya, seleksi pemain di timnas Indonesia sudah berjalan dengan baik, dan kehadiran pemain keturunan yang berkarier di luar negeri bisa menjadi nilai tambah bagi tim. Sejauh ini, anak-anak sudah bermain dengan baik. Namun, tambahan pemain baru juga akan membawa keuntungan bagi tim, tambahnya. Sementara itu, timnas Indonesia terus mempersiapkan diri menghadapi sisa pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, skuad Garuda berada di posisi ketiga grup C dengan koleksi 6 poin. Dua laga krusial menanti timnas Indonesia bulan depan, yaitu melawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret. Kemenangan menjadi target utama agar tetap berpeluang tampil di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, timnas Indonesia sedang berada di jalur menuju sesuatu yang lebih besar. Setiap tantangan, termasuk proses naturalisasi pemain, adalah bagian dari perjalanan menuju tim yang lebih kuat dan kompetitif. Yang terpenting bukan hanya siapa yang masuk ke dalam tim, tetapi bagaimana semua pemain yang ada memberikan yang terbaik di lapangan. Bagi para pemain, teruslah berjuang dan buktikan bahwa kalian layak mewakili Merah Putih. Bagi supporter, tetaplah mendukung dengan semangat yang sama, karena suara kalian adalah energi yang mendorong para pemain untuk berlari lebih kencang, bertahan lebih kuat, dan bertarung tanpa menyerah. Jangan pernah takut dengan rintangan. Setiap kemenangan besar selalu dimulai dengan perjuangan yang sulit. Timnas Indonesia masih punya peluang, dan selama masih ada kesempatan, berarti masih ada harapan. Bersama, kita bisa. Cina percaya diri hadapi Indonesia di GBK, kami pasti lolos Piala Dunia. Kepercayaan diri tinggi ditunjukkan oleh publik Cina menjelang laga penting mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Cina, yang tergabung dalam grup C bersama Indonesia, Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain, optimistis bisa melaju ke putaran final meskipun saat ini berada di posisi terbawah klasemen. Persaingan ketat di grup C. Saat ini, Jepang memimpin klasemen dengan 16 poin dari 6 pertandingan, diikuti Australia di peringkat kedua dengan 7 poin. Sementara itu, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina sama-sama mengoleksi 6 poin, dengan posisi ditentukan berdasarkan selisih gol. Setiap tim masih memiliki 4 pertandingan tersisa, 2 di bulan Maret dan 2 di bulan Juni 2025. Cina akan menghadapi Arab Saudi sebagai tim tamu sebelum menjamu Australia. Setelah itu, mereka akan bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, untuk menghadapi timnas Indonesia, lalu menjamu Bahrain di laga terakhir. Optimisme tinggi dari Cina.
Sebuah media Cina, 163.com, menunjukkan optimisme tinggi terhadap peluang timnas mereka untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satu judul berita mereka berbunyi, tim nasional Cina dipastikan masuk Piala Dunia. Kepercayaan diri ini tidak lepas dari masuknya dua pemain naturalisasi baru, Oscar dan Sergio, yang diyakini bisa meningkatkan kekuatan tim. Oscar telah menyelesaikan proses naturalisasi dan sudah terdaftar sebagai pemain lokal di Liga Domestik Cina. Dia memiliki pengalaman bermain di tim-tim papan tengah selama 8 tahun terakhir, tulis 163.com. Sementara itu, Serginho, yang musim lalu mencetak 8 gol dan 8 assist untuk Changchun Yatai, juga akan segera terdaftar sebagai pemain lokal di Liga Super Cina. Kehadirannya diyakini akan memperkuat lini serang tim nasional. Target Cina, bangkit di 2025. Media Cina juga menyebut tahun 2025 sebagai awal kebangkitan sepak bola mereka. Fajar sepak bola Cina telah tiba. Dengan tambahan pemain naturalisasi, tim nasional siap menciptakan keajaiban di sisa laga kualifikasi Piala Dunia dan mewujudkan impian 1,4 miliar penduduk untuk tampil di Piala Dunia. Apakah kepercayaan diri ini akan terbukti atau justru Cina tetap terpuruk di dasar klasemen? Semua akan terjawab dalam 4 pertandingan terakhir mereka di grup C. Lebih lanjut, Cina tampaknya sangat percaya diri menghadapi sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026, terutama setelah menambahkan pemain naturalisasi ke dalam skuad mereka. Optimisme mereka terlihat jelas dari berbagai media lokal yang menyebut bahwa tim nasional Cina pasti lolos. Di atas kertas, mereka memang masih punya peluang, tapi persaingan di grup C sangat ketat. Indonesia, yang juga masih berjuang, bisa menjadi batu sandungan jika mereka meremehkan laga di GBK. Atmosfer stadion dan dukungan supporter Garuda bisa menjadi faktor besar yang menyulitkan tim tamu. Pemain naturalisasi memang bisa memberikan tambahan kualitas, tetapi adaptasi dan kekompakan tim tetap menjadi tantangan. Sepak bola bukan hanya soal individu, melainkan juga kerja sama tim dan strategi yang matang. Jika Cina terlalu mengandalkan pemain baru tanpa persiapan yang baik, justru mereka bisa kesulitan di pertandingan-pertandingan krusial. Di sisi lain, Indonesia harus memanfaatkan situasi ini dengan baik. Jika tim asuhan Shin Tae-yong mampu memanfaatkan kelemahan Cina dan mempersiapkan strategi yang tepat, bukan tidak mungkin mereka justru bisa memperbesar peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Pertandingan nanti akan menjadi ujian mental dan strategi bagi kedua tim. Jika Cina terlalu percaya diri tanpa performa yang meyakinkan, bisa jadi harapan mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026 akan semakin sulit.